yang rekaman bolong-bolongnya. Oke. Iya. Ya, kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gitu. Ya, kita lanjutkan. Tadi kemarin kita sudah mencoba menjelaskan pengertian manajemen operasional dan peran pentingnya dalam industri. Nah, yang berikutnya kita lihat sekarang adalah bagaimana kemudian perkembangan dari manajemen operasional itu sendiri. Kita akan mulai pembahasan kita melanjutkan yang kemarin itu. Masih ada yang tersisa yang materi yang kemarin. Nah, sebelum kita masuk pada sistem manajemen operasional, nanti kita lihat dulu beberapa hal yang kemarin selesai kita jelaskan, bahwa
untuk meningkatkan strategi atau untuk meningkatkan produktivitas ya. Itu peranan yang pertama dari manajemen operasional. Yang kedua adalah meningkatkan daya saing. Strategi ini kita tingkatkan kemarin dengan menaikkan atau menurunkan input dan output, karena pada prinsipnya produktivitas itu merupakan rasio atau perbandingan antara output dengan input. Jadi output dibagi input itulah rasio dari produktivitas. Jadi kalau kita ingin menaikkan output dan input, maka tinggal kita mainkan aja dua hal itu. Bisa lakukan dengan menurunkan input dan menaikkan output sekaligus, yang paling bagus ya. Dan yang kedua dengan menurunkan input tapi outputnya tetap, atau input turun, output juga turun, tapi turunnya input lebih besar daripada turunnya output. Yang keempat, input tetap, outputnya naik. Sedangkan yang kelima, inputnya naik, outputnya naik, tapi kenaikan input harus lebih kecil daripada kenaikan output. Jadi ini cara bagaimana kita memainkan strategi dalam peningkatan produktivitas. Nah, kalau secara rumus ini mudah dilakukan kan, karena memang itu pakai perhitungan kualitatif. Tapi dalam praktek nanti strategi yang seperti ini tidak gampang dilakukan. Nah, itulah membutuhkan keahlian manajerial dan teknikal nanti ya dari pemula perusahaan. Dimana kita bisa menaikkan input, ya, bagaimana kita bisa menurunkan input, dan bagaimana juga kita bisa menaikkan output dan input sekaligus. Itu tidak gampang. Itu sebetulnya kalau kita lihat dari sisi contoh sebenarnya mudah ya. Banyak contoh-contoh yang seperti itu. Umumnya begini ya. Dalam kondisi krisis ya, biasanya output seseorang itu tidak bisa meningkat, bahkan mungkin menurun. Kalau perusahaan ya penghasilannya ya, atau kalau pribadi berarti kan gajinya. Maka karena tidak bisa meningkat atau outputnya itu, maka kalau kita pengen tetap ya, tahun 2021 ini produktivitas kita meningkat, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana menurunkan input. Ya, input itu adalah biaya. Secara pribadi ya biaya itu biaya hidup, ya. Biaya makan, biaya transportasi, dan lain-lain. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa dikurangi di antara yang tidak terlalu, ya, biaya rekreasi dan sebagainya. Sama dengan perusahaan juga begitu sebetulnya. Ya, nanti perusahaan bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, seperti itu kira-kira sebetulnya. Oke, kemudian yang berikutnya daya saing perusahaan biasanya ditingkatkan secara operasional itu lebih menitik beratkan kepada kualitas. Ya, bisa pada kualitas. Maka nanti penting sekali kita membahas kualitas pada waktunya, nanti kita akan bahas. Tapi di sini kita tidak tunjukkan aja kerangka utamanya dulu ya, sebelum nanti kita bahas tersendiri dalam bab sendiri di pertemuan. Nah, itu intinya ada dua hal yang kita bisa upayakan, ya, yaitu mengenai prestasi, ya, capaian-capaian, ya, dan yang kedua adalah mengenai delivery, yaitu prestasi harus tinggi kalau kita ingin berkualitas.
lebih tinggi daripada pesaing kita. Maka kita harus merancang bagaimana supaya kita memiliki prestasi yang tinggi. Ini kita bisa rancang nanti ya, umpamanya supaya kita lebih istimewa dalam bentuk, dalam fungsi, ya kan? Dalam atribut-atribut produk, dalam manfaat dan sebagainya. Itu kita rancang. Umpamanya kalau kita lihat makanan, ya kan makanan itu kan intinya atributnya kan pertama adalah enak, sehat, lalu mengundang selera, ya. Nah, hal seperti itu bisa kita desain lebih baik lagi untuk meningkatkan prestasi kita itu supaya lebih tinggi dalam hal namanya penampakan, ya, bukan di dalam pandangan mata kita, prestasi performance, ya. Bisa juga dari sisi kesehatan makanan tersebut. Jadi selain mungkin enak ya, tapi makanan itu sehat. Sementara mungkin yang lawan kita hanya mendesain pada tingkat keenakan saja, tapi kesehatannya tidak. Jadi seperti itu ya, kita bisa mendesain prestasi yang tinggi, untuk bersaing harus lebih tinggi dari bersaing. Kemudian waktu penyerahan yang cepat. Ya, artinya karena produk itu untuk memenuhi kebutuhan, maka kebutuhan itu semakin cepat dipenuhi, ternyata semakin baik. Gimana cara kita menyerahkan produk kita kepada pelanggan itu dengan cara yang cepat, supaya pelanggan bisa lebih cepat memenuhi kebutuhan. Itu semakin cepat, semakin baik, ya, kualitas kita nanti di mata pelanggan. Ingat ya, dimensi kualitas yang paling utama dalam era sekarang ini adalah bagaimana kita bisa produk kita memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu yang paling utama. Sehebat apapun produk saudara, kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, ya tidak akan berkualitas. Itu inti yang harus diperhatikan. Kemudian dalam menghadapi umumnya perubahan situasi dan kondisi, ya, maka seringkali kita membutuhkan fleksibilitas dalam upaya kita menghasilkan barang dan jasa. Ya. Contohnya bisnis sekarang ini era COVID, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang produksinya menyusut. Karena menyusut berarti kan penghasilannya pasti akan menyusut. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka perusahaan bisa bangkrut karena kapasitas produksi kita itu sudah terbatas. Kalau kita memiliki fleksibilitas dalam merancang pabrik kita, maka kemudian pengurangan produksi itu bisa dampak negatifnya bisa kita kurangi karena kita merancang produksi kita secara fleksibel. Ya, sehingga pengurangan itu bisa kita lakukan dengan baik, ya, tanpa harus menimbulkan dampak-dampak negatif yang besar. Bagaimana caranya itu? Itu harus kita lakukan. Ya, fleksibilitas dalam produk dan volume ini akan sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam menghadapi situasi kondisi yang sering berubah-ubah. Nah, kemudian yang kalau sudah perhatikan nanti lebih lanjut dalam strategi spesifik yang ada biasanya ini dibicarakan di pemasaran ya, nanti saya sebutkan saja nanti, tapi kalau sudah mempelajari lebih lanjut nanti sudah bisa pelajari lanjut di manajemen pemasaran atau di manajemen strategi nanti ya. Di semester 7 kalau semester strategi nanti. Ya, itu seperti contohnya diferensiasi produk ya. Nah, diferensiasi produk ini adalah kita memberikan ciri produk kita itu lebih unik ya, beda dari yang lainnya ya.
diferensiasi ini nanti bisa kita lakukan terhadap produk itu sendiri, dari desainnya, dari fungsinya, ya, dan dari atribut-atributnya. Bisa juga kita dalam pelayanannya, ya, pelayanannya, umumnya ada pelayanan purna jual, bisa kita lakukan pembedaan-pembedaan. Sehingga pembedaan ini bisa menimbulkan ketertarikan kepada produk-produk kita. Lebih baik daripada produk yang lain. Nah, diversifikasi juga bisa kita lakukan. Strategi diversifikasi itu penganeka-ragaman, ya. Kita lakukan juga terhadap produk kita. Penganeka-ragaman itu bisa dalam bentuk ukuran, kemasan, dan lain-lain, ya. Bisa juga nanti dalam bentuk pasar, ya, pasar. Pasar itu artinya konsumennya, ya. Artinya kalau tadinya kita menjual untuk wilayah-wilayah tertentu, bisa kita jual kepada wilayah yang lain. Kalau kita tadinya menjual kepada konsumen dengan kriteria tertentu, maka kita bisa menjual dengan kriteria yang lainnya. Sehingga dengan penarikan aneka-ragaman pasar ini nanti akan bisa memungkinkan kita meningkatkan penjualan kita. Ya, pada intinya nanti kita bisa lebih longgar dalam persaingan, karena kalau mungkin di tempat yang biasa kita lakukan mungkin sudah banyak pesaingnya, kita bisa mencari tempat yang produk kita itu masih bisa bersaing di tempat yang lain. Kemudian yang lain lagi adalah unggul dalam biaya. Ya, biaya kalau kita biaya unggul dalam biaya ini dilakukan dengan cara standarisasi produk, ya. Dibuat sederhana mungkin sehingga biaya itu akan semakin lama semakin kecil kalau kita mencerdaskan produk. Tapi biaya nomor 3 ini nanti akan bertentangan dengan nomor 1. Makanya ini trade off, ya. Salah satu diferensiasi itu biasa meningkatkan biaya, tapi meningkatkan keunikan. Tapi kalau keunggulan dalam biaya biasanya mengurangi diferensiasi ini, mengurangi biaya. Tergantung dari kondisi yang ada, ya. Kalau saudara mungkin membutuhkan keunggulan biaya, ya saudara pasti harus melakukan standarisasi dalam berbagai macam produk saudara, sehingga kita tidak terlalu banyak keunikan-keunikan. Ini biasanya kalau kita menjual di dalam pasar yang mungkin dengan kebutuhan yang standar dengan biaya rendah. Kemudian unggul dalam merespon keinginan pelanggan. Nah, keinginan pelanggan itu perlu direspon dengan cepat, maka semakin cepat dalam merespon keinginan pelanggan, maka pelanggan akan puas, lalu dia akan lebih senang menjual, membeli produk kita. Oke, itulah kira-kira berbagai macam hal yang lebih contoh pada bagaimana kita meningkatkan persaingan melalui strategi yang ini lebih dominan nanti hubungannya ke arah bagaimana kita memasarkan barangnya. Tadi yang kalau yang produksi itu biasanya lebih menekankan pada unsur-unsur kualitas, ya, fleksibilitas. Ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ruang lingkup dari manajemen operasional. Ada beberapa kegiatan pokok yang ada di dalam manajemen operasional itu, ya, kita bisa kelompokkan menjadi 4, ya: selecting, designing, updating, dan operating controlling. Memilih, ya, merancang, memperbarui, dan yang terakhir itu adalah operasi dan pengawasan dalam bahasa kita, ya. Nah, ini adalah 3 kegiatan yang utama dalam manajemen operasional, ya. Nah, dengan masing-masing rinciannya seperti yang saya jelaskan di situ. Contohnya dalam selecting itu kita bisa memilih
produk yang akan kita produksi, prosesnya bagaimana, peralatannya apa saja, tenaga kerjanya seperti itu, ada proses pemilih semuanya ya. Maka proses pengambilan keputusan itu memang selalu mendahului dari setiap aktivitas dalam manajemen ya. Maka saudara sekarang mungkin juga belajar teori pengambilan keputusan ya. Nah, itulah perannya di sini selecting ya. Selecting itu intinya memilih itu kan memutuskan ya. Memilih dari alternatif yang ada, memilih yang terbaik. Bahkan nanti dipelajari lebih lanjut di teori pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu merancang, ya, merancang produk, proses, ya, peralatan, pekerjaan, metode, ya, penggajian dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa dirancang ya dalam. Ya. Nah, ini juga kegiatan utama yang terdapat pada manajemen operasional nanti ya. Kemudian update memperbarui ya. Kenapa harus ada update harus memperbarui? Karena ya yang namanya kegiatan itu bisa usang ya, bisa ketinggalan. Yang itu selalu harus kita perbarui. Seperti contoh produk baru ya, produk baru. Selalu untuk memenuhi kebutuhan respon keinginan pasar mungkin kita perlu kecepatan teknologi yang kita gunakan untuk menghasilkan produk ya. Itu juga bisa kita perbarui. Nah itu seperti itu kira-kira ya. Termasuk updating ini dalam rangka karena adanya perubahan permintaan, teknik manajerialnya, riset-riset yang kita lakukan dan sebagainya ya. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita perbarui. Ini contoh-contohnya saja ya. Kemudian kegiatan operating controlling ya. Ini kegiatan operating controlling yang kegiatan yang berkenaan dengan melaksanakan dan mengawasi kegiatan semua kegiatan yang kita lakukan tadi. Nah, kalau sudah perhatikan nanti nomor 1 sampai nomor 3 itu kita lihat itu sebagai kegiatan yang sifatnya periodik. Dilakukan pada waktu tertentu ya yang berulang-ulang biasanya ya. Periodik itu berulang dalam waktu tertentu. Tapi kalau yang operating controlling ini kegiatan yang terus-menerus kita lakukan sepanjang waktu. Oke, itu adalah apa namanya ruang lingkup aktivitas dari manajemen operasional. Nah, sekarang kalau kita lihat sisi dari manajemennya ya, dari kita lihat dari aktivitas teknis manajemen operasional dan kita lihat juga sekarang dari titik teknik manajemennya. Nah, kalau kita lihat manajemennya ya kita perhatikan di manajemen itu ada beberapa kegiatan yang sudah mengenalnya ini karena sudah belajar pengantar manajemen. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, dan pengawasan. Nah, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi apa itu perencanaan dan sebagainya. Silahkan nanti dilihat lagi di buku manajemen pengantar manajemennya ya. Kemudian yang kedua kegiatan operatifnya. Kegiatan operatif dibagi menjadi 3 biasanya ya. Ini ada perencanaan sistem produksi, proses produksi, dan pengendalian. Ya. Nanti kita akan bahas apa itu perencanaan produksi ya. Ini sebetulnya perencanaan sistem produksi ya dalam manajemen itu ya mengadopsi sistem apa namanya fungsi manajemen perencanaan itu ya kalau diterapkan dalam manajemen operasional itu untuk manajemen produk perencanaan sistem produksi.
produksi dan operasi. Nanti ada proses produksi, itu berarti melaksanakan kegiatan produksi dan operasi, lalu nanti ada proses pengendalian, ada fungsi pengendalian. Jadi prinsipnya ya fungsi operatif itu ya intinya mengadopsi juga dari kegiatan manajemen yang diringkas gitu ya menjadi 3, itu perencanaan, proses, dan pengendalian. Nah, ini berbagai macam aspek yang ada dalam perencanaan sistem produksi ya. Tentang penelitian dan pengembangan produk, perencanaan luas ya, perencanaan metode pola, proses produksi, perencanaan lokasi pabrik, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas satu-satu nih di kelompok yang berikutnya. Kan ada ruang lingkup fungsi proses. Pengaturan persediaan, pelaksanaan proses produksi, pemeliharaan, dan penggantian. Lalu ada pengawasan kualitas, biaya produksi, dan pengawasan tenaga kerja. Hal inilah yang menjadi aktivitas manajemen dari manajemen produksi dan operasi atau manajemen operasional. Baca aktivitas manajemen operasional tidak terlepas juga dari tugas-tugas manajer. Nah, tugas manajer otomatis ya terkait dengan kegiatan manajemen operasional tadi, ya, karena manajer itu fungsinya ya memimpin kegiatan. Nah, sehingga inilah berbagai macam tugas dari manajer operasional nanti sesuai dengan aktivitas kegiatan yang ada dalam manajemen operasional tadi. Oke, kemudian untuk perkembangan teknologi manajemen operasional, perkembangan manajemen operasional ini sejalan dengan perkembangan ilmu manajemen yang tradisinya. Jadi sehingga saya tidak perlu menjelaskan lebih detail perkembangan manajemennya karena sudah belajar di pengantar manajemen. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah kegiatan operatifnya aja ya. Nah, kegiatan produksi ini sebetulnya kegiatan menghasilkan barang dan jasa itu kalau lihat perkembangannya dimulai dari ekstraktif. Apa itu ekstraktif? Ya, itu mengambil dari alam, intinya yang mengambil dari alam. Seperti berburu ya itu kan ada binatang yang sudah hidup di alam gitu ya, lalu kita tinggal ngambil ya dengan cara berburu, menjebak. Lalu mengambil hasil hutan, mengambil hasil dari bumi dalam bentuk emas, tambang emas, pertambangan itu ekstraktif. Dan ini masih banyak dilakukan di Indonesia ya. Negara yang belum modern semakin banyak kegiatan ekstraktifnya. Biasanya negara-negara yang belum modern itu ya ciri khasnya ya banyak kegiatan yang sifatnya ekstraktif. Kalau saya lihat ekonomi kita itu lebih banyak kan ditopang dari pertambangan ya, mengambil hasil hutan, kayu dan rotan dan sebagainya itu ya. Nah, sekarang kalau saya lihat era Jokowi ini mulai dirubah ya pola ekstraktif ini dengan supaya setelah diambil dari hutan jangan kemudian langsung dijual, tapi diproses dulu ya, hasil tambang itu diproses menjadi barang dulu baru dijual keluar supaya ada nilai tambahnya. Karena kalau kita hanya mengambil dari alam kemudian dijual itu nilai tambahnya sangat kecil dan itu menjadi merusak lingkungan nanti. Banyak kita ambil. Nah. Jadi ekstraktif itu sebetulnya ya kalau alamnya masih memungkinkan, masih melimpah berlebihan gitu ya nggak apa-apa kita ekstraktif ya. Kalau alamnya sudah mulai kritis ya tidak boleh kita melakukan ekstraktif ini karena akan merusak lingkungan. Nah, karena itulah maka semakin banyaknya manusia itu maka kegiatan ekstraktifnya harus dikurangi karena nanti alam tidak akan kuat. Maka manusia harus mengadakan sendiri kebutuhannya itu dengan apa?
bercocok tanam. Ya, seperti kalau kita butuh umpamanya hewan makan daging, ya kita bisa menerapkan, ya, memelihara, ya, membiarkan ternak itu, kambing, domba, sapi itu harus kita ternakkan. Ya, kita tidak mengambil yang ada di alam, tapi kita bisa mengambil dari apa yang kita sudah ternakkan itu, sehingga yang ada di alam itu lebih aman. Ya, jadi sebetulnya ini kegiatan produksi yang intinya meniru kegiatan yang ada di alam, hanya kita dilakukan oleh manusia, ada campur tangan manusia. Ya. Bercocok tanam itu juga kita meniru kegiatan yang di alam, tapi dicampuri oleh tangan manusia. Yang tadinya tumbuhan tumbuh dengan sendirinya, maka kita tumbuhkan di tempat tertentu dengan kondisi tertentu. Nah, itulah agriculture. Ketiga itu handicraft. Nah, handicraft ini kita sudah melakukan rekayasa, ya, terhadap hasil alam-alam itu. Ya, itulah hasil rekayasa. Bentuk yang pertama itu masih menggunakan sebut handicraft karena kita masih menggunakan tangan secara manual. Ya. Jadi ketika saudara kemudian membuat patung dari kayu, ya, nah, saudara tebang kayu di pohon dari hutan atau di kebun, lalu saudara ukir, gitu, ya, menggunakan tangan, belum menggunakan mesin-mesin, ya. Nah, ini handicraft, masih menggunakan tangan, handmade dalam bahasa yang lain, ya. Kemudian yang berikutnya, dan kalau handicraft ini biasanya dilakukan secara individual, ya, dengan hasil yang masih sedikit karena hanya menggunakan tangan. Yang berikutnya dengan ditemukannya mesin-mesin seperti mulai dari mesin uap dulu, ya, zaman tahun abad 17 itu, maka kemudian kegiatan industri itu, kegiatan operasional itu menjadi kegiatan yang sifatnya industri. Ya. Industri ini kegiatan seperti handicraft ini sama, tapi dengan menggunakan mesin, ya, sehingga hasil yang digunakan, yang dicapai itu bisa lebih banyak, sehingga kita bisa memproduksi massal dan yang besar-besaran. Gitu. Nah, sehingga itu menjadi sebetulnya industri. Ya. Nah, industri ini bisa kita lihat perkembangannya dari teknologi mesin yang mekanik, kemudian mesin yang mekanik itu ditambah dengan elektronik, lalu menjadi semi otomatik, lalu berikutnya kemudian bahkan bisa menjadi full otomatik karena campur tangan manusia itu sampai tidak ada yang di ketiga full otomatik. Tapi kalau yang di semi otomatik biasanya tangan manusia itu masih digunakan untuk mengoperasikan. Nah, ini seperti itulah kira-kira perkembangan. Nah, sekarang ini kalau saya lihat teknologi itu sudah berkembang mulai dari teknologi yang kemarin itu baru 3.0, sekarang sudah 4.0, bahkan menjadi 5.0. Nah, ini sebenarnya yang memicu perkembangan teknologi itu adalah sistem informasi atau teknologi informasi. Ya. Nah, ini teknologi informasi ini sekarang berkembang, lalu sekarang menjadi demikian rupa sehingga segala sesuatu itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Oke. Nah, itu lebih lanjut saudara harus belajar di teknik ini, ya. Saya bukan orang teknik, jadi nggak bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana teknologi informasi itu. Ya. Oke, ya, itu yang terjadi di dalam perkembangan manajemen operasional. Nah, perkembangan manajemen silahkan nanti dipelajari sendiri, dan ini sudah saya kasihkan bahan ringkasan yang biasa dipelajari di manajemen, pengantar manajemen, ya.
Oke, selanjutnya kita akan bahas bab berikutnya ya. Yang perkembangan manajemen ini sudah ada di pengantar manajemen dari pelajari, saya nggak perlu bahas lagi ya. Nah, ini kita bahas kemarin. Nah, ini kalau sudah perhatikan ya nanti sistem produksi ya, dan produksi dan operasi ya, yang kita gunakan sekarang ini biasanya pendekatan dalam manajemen itu memang banyak menggunakan pendekatan sistem ya, karena kenyataannya memang segala sesuatu yang ada di dunia ini satu dengan yang lain saling terkait gitu ya, dan memang dalam sebuah sistem itu selalu ada beberapa komponen nanti ya, ada beberapa elemen yang bekerja sama sehingga membentuk sesuatu yang terintegrasi. Dan biasanya setiap sistem yang baik itu ya biasanya selalu begitu. Nah, komponen yang ada dalam sistem produksi dan operasi itu pada umumnya sistem, yaitu ada input, ada proses, dan ada output. Nah, sistemnya itu tujuannya itu apa? Nah, menghasilkan nilai tambah. Jadi komponen sistem produksi yang terdiri dari input, proses, dan output itu dalam rangka untuk mencapai nilai tambah. Nah, itulah yang disebut sistem produksi dan operasi. Nah, sekarang ini sistem produksi dan operasi ini ada kecenderungan untuk bisa dibuatkan model-modelnya gitu ya. Karena kita sekarang memiliki sistem informasi yang bisa